warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Silakan dibaca dalam hati saja. Oke, berdoa selesai. Nah, ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tidak, Bu. Tahu, Bu. Ya, silakan Azizah. Tentang Asmaul Husna, Bu. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, sebelum itu, ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna ini? Ada, Bu. Ada berapa? 99. Nah, benar. Asmaul Husna ini jumlahnya adalah 99. Namun, yang akan kita pelajari pada hari ini hanya 5 saja, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Rauf, dan Al-Bar. Nah, masuk kita materinya yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini berasal dari kata asma dan husna. Nah, ada yang tahu apa arti kata asma? Nama-nama, Bu. Ya, asma itu artinya adalah nama-nama. Nah, sedangkan husna artinya Baik. husna artinya baik. Berarti Asmaul Husna artinya Nama-nama yang baik. Allah. ya, berarti nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa jumlah Asmaul Husna ini ada 99. Nah, Asmaul Husna ini yang 99 itu memang kalau kita lihat ada yang memiliki kesamaan dengan nama manusia, tetapi tentu berbeda. Namanya kita juga manusia, itu merupakan ciptaan dari Allah. Tentu itu memiliki makna yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai dalil nakli Asmaul Husna. Nah, ada yang tahu itu apa dalil nakli? Tidak, Bu. Mbak belum tahu ya? Ya, Bu. Dan dalil nakli itu adalah dalil yang kebenarannya itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, kita kaitkan dengan Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu Al-Aziz. Nah, ada yang tahu apa arti kata Al-Aziz? Saya, Bu. Ya, apa artinya Gigi? Maha perkasa, Bu. Ya, Al-Aziz artinya maha perkasa. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu dalil naklinya terdapat pada Quran surah Yasin ayat 1 sampai 5. Nah, bagaimana keperkasaan Allah itu? Keperkasaan Allah itu, maha perkasanya Allah. Allah itu menguasai seluruh langit dan bumi serta isinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu Al-Basit. Apa arti Al-Basit? Maha melapangkan, Bu. Ya, Al-Basit artinya maha melapangkan. Nah, dalil naklinya kita lihat dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. Nah, Al-Basit yang artinya melapangkan, Allah maha melapangkan. Apa saja yang akan dilapangkan oleh Allah itu kira-kira? Dada manusia. Hati manusia, Bu. Apa? Hati manusia. Ya, hati manusia. Nah, rezeki manusia, kemudian nikmat yang dilapangkan oleh Allah itu kepada manusia. Nah, dalam surah Ar-Ra'd tadi ayat 26 dikatakan bahwa Allah akan melapangkan dan menyempitkan kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu. Nah, jika manusia itu sanggup, maka akan dilapangkan oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Al-Ghani. Al-Ghani artinya, ada yang tahu? Maha kaya, Bu. Ya, Al-Ghani ini artinya maha kaya. Nah, dalil naklinya dalam Al-Quran dapat kita lihat yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Nah,
kekayaan Allah ini, walaupun kita mengumpulkan semua hutan kayu yang untuk dijadikan sebagai penanya, kemudian laut kita gunakan sebagai tintanya, itu tidak akan cukup untuk menulis seberapa kekayaan dari Allah ini. Nah, sedangkan kita manusia juga diberi kekayaan dari Allah. Nah, kemudian yang keempat yaitu Ar-Rauf. Ada yang tahu arti Ar-Rauf? Maha pengasih, Bu. Ya, Ar-Rauf artinya Maha Pengasih. Nah, dapat kita lihat dalilnya dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, Maha Pengasihnya Allah, Allah itu memberikan cobaan, ujian kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan manusia itu. Nah, tidak mungkin Allah memberikan musibah atau ujian kepada manusia melebihi batas kemampuan manusia itu. Itulah salah satu bukti dan tanda bahwa Allah itu Maha Pengasih, yaitu Ar-Rauf. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Al-Bar. Apa artinya? Maha baik, Bu. Ya, artinya Maha Baik. Nah, kemudian kebaikan Allah ini dapat kita lihat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Tur ayat 28. Nah, kebaikan Allah. Nah, bagaimana salah satu bentuk kebaikan Allah itu? Ada yang bisa tahu? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke. Kebaikan Allah itu salah satunya Ananda Ibu semuanya dapat bernafas, dapat melihat, dapat merasakan. Nah, itu salah satu bentuk kebaikan dari Allah. Nah, kita semua dapat hidup juga karena kebaikan dari Allah. Nah, baik, mungkin begitulah penjelasan materi kita mengenai Asmaul Husna. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Baik. Kemudian untuk yang terakhir, dari kelima Asmaul Husna ini, ada yang bisa memberikan contoh bagaimana fenomena tentang benar loh ternyata keperkasaan Allah itu benar-benar nyata, atau bagaimana kelapangan Allah itu dalam kehidupan kita, atau kekayaan Allah itu, atau pengasihnya Allah, atau kebaikan dari Allah itu. Apakah ada yang bisa memberikan contoh? Tidak, Bu. Tidak? Tidak. Alah, contohnya yang Albar tadi. Silakan Aziza. Contohnya, Bu, Al-Aziz itu seperti gempa bumi, Bu, bencana alam, Ya. seperti banjir, Ya. longsor, Ya. Berarti bencana alam yang telah diberikan kepada manusia itu karena kesalahan manusia itu sendiri. Nah, karena itu Allah menunjukkan keperkasaannya. Nah, agar bagaimana? Agar manusia itu kembali mengingat bahwa Allah itu Maha Perkasa, dan hanya kepada Allah itulah manusia itu kembali. Nah, dari sini Allah itu mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang benar. Nah, untuk terakhir, apakah ada yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan Kiki. Jadi kesimpulan pada materi hari ini itu Asmaul Husna merupakan nama-nama yang indah atau baik bagi Allah. Berjumlah 99 dan diantaranya yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Rauf, dan Al-Bar. Ya, terima kasih untuk Kiki. Tepuk tangan untuk Kiki. Baik, jadi itulah materi mengenai Asmaul Husna. Untuk terakhir, apa tadi arti dari Al-Aziz ini? Maha Perkasa, Maha Perkasa, Perkasa. Al-Basit, Bu. Maha melapangkan. Maha melapangkan. Al-Ghani, Maha kaya. Maha kaya. Ar-Rauf, Maha pengasih. Maha pengasih. Al-Bar, Maha baik. Maha baik. Berarti sudah bisa ya, dalilnya sudah tahu, kemudian artinya dan pemahamannya juga tahu, fenomenanya juga sudah tahu. Nah, untuk kelima
kelima Asmaul Husna ini bisa anak-anak ibu gunakan nantinya ketika berdoa setelah sholat, bisa menggunakan dari nama-nama ini, terutama Ar-Rauf, kemudian Al-Bar. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.